Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang nantinya akan membahas mengenai layanan bimbingan dan konseling. Nah, terkait layanan bimbingan dan konseling, seharusnya kita sudah mengetahui secara kompleks dan komprehensif apa itu bimbingan dan apa itu konseling. Maka untuk hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana pelayanan, strategi, kemudian dalam bidang apa saja layanan bimbingan konseling ini diperlukan. Nah, yang pertama yaitu mengenai bimbingan pribadi dan sosial. Pada hakikatnya, bimbingan dan konseling bukan hanya membahas mengenai tindakan kuratif atau yang sering kita pahami bahwasanya tindakan kuratif ini berbicara mengenai tindakan penghakiman ketika suatu permasalahan itu terjadi. Namun, ada hal yang lebih urgent ataupun lebih fundamental mengenai bimbingan dan konseling ini. Bimbingan dan konseling seharusnya sudah menjadi suatu tindakan preventif ataupun tindakan pencegahan yang nantinya dapat mencegah suatu permasalahan dari apa yang hari ini menjadi permasalahan, entah itu secara individu ataupun secara komunal dalam suatu masyarakat. Nah, kemudian apa saja yang menjadi pembahasan dalam bimbingan pribadi sosial pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama mengenai hakikat ataupun gambaran umum mengenai pengertian, makna dan sebagainya, tujuan dan lain-lain. Kemudian yang kedua membahas mengenai masalah pribadi dan masalah sosial, kemudian membahas mengenai layanan dan strategi bimbingan sosial. Kita ketahui bahwasanya bimbingan bukan hanya membahas mengenai tindakan kuratif tapi juga membahas mengenai tindakan preventif. Maka dari itu kita memerlukan suatu bimbingan pribadi dan sosial sebagai sebuah upaya layanan yang diberikan kepada peserta didik agar mampu mengatasi suatu permasalahan yang tengah dialaminya, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, sehingga mampu membina hubungan sosial yang harmonis di lingkungannya. Maka dari itu, peserta didik harus mampu memahami bagaimana lingkungan sosialnya dan bagaimana kepribadiannya, sehingga nanti ada integrasi, interkoneksi antara kepribadiannya dan juga mengenai keadaan lingkungan sosialnya, sehingga nanti akan tercipta suatu lingkungan yang harmonis dan nyaman bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian apa saja sih yang nantinya akan kita bahas mengenai ruang lingkup permasalahan yang hari ini tengah marak terjadi di lingkungan kita, khususnya di bangsa Indonesia ini. Yang pertama mengenai karakter religius. Kita sendiri mengalami bahwasanya hari ini tengah beredar suatu permasalahan yang kompleks, khususnya permasalahan mengenai keyakinan, mengenai suatu pemahaman terhadap hal yang bersifat vertikal. Dan ini menjadi permasalahan di bangsa Indonesia sendiri, bahwasanya mempermasalahkan terkait keyakinan, keagamaan, kemudian membahas mengenai hal-hal yang sifatnya sensitif itu terlalu dipublish secara komunal, entah itu di media sosial atau di media lainnya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada outputnya nanti akan terpecah belah dalam suatu keadaan lingkungan masyarakatnya. Maka dari ini perlu kita pahami secara mendasar bahwasanya ada permasalahan mengenai karakter religius dari bangsa kita sendiri, khususnya penekanan kita ketika membahas mengenai psikologi pendidikan. Maka hari ini bagaimana konsep pendidikan ini dapat menanamkan nilai-nilai religius yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua mengenai permasalahan kognisi, karena hari ini seringkali peserta didik dituntut untuk memahami segala permasalahan, segala pemahaman dan segala pengertian mengenai apa yang harus dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Seakan-akan bahwasanya peserta didik hanya dianggap sebuah bank yang harus menampung segala hal yang diberikan oleh nasabahnya. Maka dari itu perlu pemahaman bahwasanya kognisi dari masing-masing peserta didik ataupun masing-masing individu itu berbeda. Maka diperlukan suatu formulasi yang nantinya dapat memberikan kelayaan ataupun kenyamanan bagi peserta didik di dalam lingkungan pendidikannya. Yang ketiga, permasalahan mengenai minat dan bakat. Nah, ini merupakan suatu output yang sebenarnya harus dipahami oleh kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat dan peserta didik yang lainnya. Kalau kita memahami mengenai minat dan bakat, ini merupakan hal yang saling berkaitan, yang nantinya akan menghasilkan suatu ide-ide inovatif yang tentunya juga bukan hanya inovatif namun juga produktif.
Maka dari itu diperlukan suatu hal yang nantinya dapat mengolah minat dan bakat dari peserta didik ini, dan pada akhirnya nanti bimbingan konseling ini mampu mengarahkan minat dan bakat seorang peserta didik ataupun individu, entah itu secara individu personal maupun secara komunal, sehingga output dari minat dan bakat dari peserta didik akan terrealisasikan dan termanifestasikan dalam hal yang inovatif dan tentunya juga produktif juga. Kemudian mengenai analisis kelemahan diri. Nah, ini permasalahan yang seringkali menjadi permasalahan seorang individu, bahkan pada suatu permasalahan di beberapa negara ketika seseorang hari ini menjadi katakanlah insecure terkait hal-hal yang tidak dimilikinya ataupun kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya, mereka cenderung untuk tertutup. Maka dari itu fungsi dari layanan bimbingan dan konseling ini mampu untuk mengungkapkan dan juga mengarahkan bagaimana mengelola kelemahan dirinya, sehingga mampu nantinya kelemahan-kelemahan itu tertutupi oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian mengenai komunikasi dan argumentasi, sebenarnya dari beberapa permasalahan yang tengah dialami oleh peserta didik ataupun individu secara umumnya itu saling berkaitan. Untuk yang poin kelima ini mengenai komunikasi dan argumentasi, ketika seseorang secara kognisi itu masih belum terisi, kemudian secara minat dan bakat masih belum terrealisasikan atau bahkan belum menemukan jati dirinya sendiri, kemudian mereka malah menemukan bahwasanya kelemahan diri itu terlalu banyak di dalam dirinya, maka secara komunikasi dan argumentasinya itu seringkali gugup dan seringkali takut untuk disalahkan. Maka dari itu perlu adanya manajemen yang bagus dalam mengelola argumentasi sehingga dapat terkomunikasikan dengan baik. Maka dari itu sebenarnya permasalahan seperti ini menjadi hal yang cukup fundament menurut saya, ketika nantinya kita mengetahui bahwasanya komunikasi dan argumentasi ini seharusnya tidak ada noise ataupun kecelakaan dalam komunikasi, sehingga antara person satu dengan person lainnya ataupun antara komunal dan komunal ini harus terbangun dengan bagus. Kemudian mengenai tingkah laku sosial. Nah, ini yang hari ini perlu ditanamkan dalam diri peserta didik, bahwasanya tingkah laku sosial itu nantinya akan mempengaruhi bagaimana kepribadiannya di mata orang lain. Mungkin hari-hari ini banyak statement yang menganggap bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak akan berpengaruh ataupun merugikan orang lain, bahwasanya itu perlu dibenarkan ketika nanti tingkah laku secara sosial kita itu secara normatif dan secara aturan melanggar, itu menjadi permasalahan bagi pribadi sendiri maupun orang-orang yang ada di belakangnya, khususnya keluarga kita. Maka dari itu secara tingkah laku kita harus dibenarkan dan diarahkan. Maka fungsi bimbingan konseling ini bukan hanya penghakiman ketika nanti memang benar-benar secara tindakan preventif tidak dapat terrealisasikan, maka tindakan kuratif ini harus dilaksanakan, namun tentunya harus dikomunikasikan secara baik-baik. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah sosial ini terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya di bangsa Indonesia. Yang pertama mengenai faktor ekonomi. Kita ketahui sendiri bahwasanya tanpa kita sadari ternyata faktor ekonomi ini hal yang mendasar, karena khususnya pada realita hari ini kita dibenturkan oleh pandemi COVID-19, kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami dekadensi untung ataupun laba, sehingga banyak mengakibatkan perusahaan-perusahaan itu gulung tikar, yang pada jangka panjangnya nantinya tentu para karyawan-karyawan ataupun para buruh-buruh pabrik itu di PHK. Maka hal itu tentunya akan berpengaruh pada sisi ekonomi yang nantinya akan meningkatkan tingkat kriminalitas di lingkungan kita, yang tentunya ketika seseorang membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-harinya sedangkan dia di PHK, maka ketika seseorang mempunyai negative thinking atau berpikiran negatif, maka dia akan melakukan tindakan di luar batas norma yang ada, seperti mencuri, korupsi, ataupun hal-hal lainnya. Kemudian mengenai faktor budaya. Nah, ini hal yang sering kita ketahui dan sering kita pahami, sering kita lihat bahwa hari ini bangsa kita mengalami suatu
kemunduran dalam memahami budayanya sendiri. Padahal bangsa Indonesia memiliki budaya yang sungguh luar biasa bagusnya, karena ada beberapa pemahaman yang tentunya menurun dari peserta didik. Budaya-budaya dari bangsa ini tertutup oleh budaya-budaya asing yang hari ini tentunya bisa dilihat budaya-budaya buruk itu seperti minum-minum, kemudian seperti narkoba dan sebagainya. Kemudian faktor psikologis. Nah, mengenai faktor psikologis ini tentunya hal yang tidak masuk akal jika dilakukan secara norma dan juga secara aturan yang berlaku di masyarakat ataupun di suatu bangsa dan negara. Ketika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan suatu depresi, pada outputnya nanti bahkan sampai kematian yang diakibatkan oleh depresi yang tidak terkontrol, yaitu dengan bunuh diri. Maka perlu adanya suatu kontrol dari masyarakat, kontrol dari dalam dirinya sendiri, dan khususnya di lingkungan pendidikan harus mengontrol bagaimana faktor-faktor ini dapat terakumulasikan dan terrealisasikan dan termanifestasikan dalam hal-hal yang bersifat positif. Kemudian bicara faktor biologis. Nah, ini mengenai faktor biologis, tentunya ketika kebutuhan secara biologis seseorang itu tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan suatu masalah sosial yang tentunya ini juga memiliki korelasi dengan faktor-faktor sebelumnya. Kemudian berbicara mengenai strategi konseling ya. Yang pertama ada konseling individu, bagaimana seorang individu itu harus saling berkomunikasi aktif dengan entah itu pendidik ataupun keluarganya, sehingga nanti mampu memberikan suatu solusi-solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan seorang individu tersebut. Kemudian berbicara mengenai konsultasi pribadi, di mana hal ini hampir sama dengan konseling individu, namun pada konsultasi pribadi ini bukan hanya seorang yang disasar, bukan hanya seorang ahli, tapi dari orang-orang terdekatnya yang tentunya memiliki kedekatan emosional. Kemudian yang ketiga nasihat. Nah, nasihat ini memiliki hal yang cukup berbeda juga, bahwasanya siapapun dapat memberikan nasihat-nasihat yang tentunya kita juga harus mengetahui bagaimana memanajemen nasihat ini kepada orang yang tepat. Kemudian mengenai bimbingan kelompok. Nah, ini membedakannya secara kelompok umur biasanya seperti itu, karena secara psikologis perbedaan umur itu akan menentukan apa yang ada di pikiran seseorang. Kemudian mengenai pengajaran remedial ini terkhusus dalam lingkup pendidikan yang tentunya ini nanti akan memperbaiki dan juga mengawal bagaimana secara kognisi peserta didik itu dapat mendapatkan output yang jelas. Kemudian mengenai pengajaran metode pembimbingan. Mengenai pengajaran metode pembimbingan ini, bagaimana seorang pendidik itu dapat memberikan ataupun menciptakan suasana ruangan kelas yang tentunya nyaman dan kondusif bagi peserta didik. Kemudian mengenai layanan bimbingan itu ada 3 poin. Yang pertama mengenai layanan dasar bimbingan, kemudian layanan perencanaan individual, layanan responsif. Nah, ketiga hal tersebut tentunya menjadi suatu layanan yang harusnya sudah ada di lingkungan sekitar, khususnya di wilayah pendidikan. Nah, itu tadi ketiga layanan dan juga mengenai layanan bimbingan pribadi sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya bidang bimbingan belajar. Yang pertama yaitu makna bimbingan belajar. Menurut Sweparman, bimbingan belajar adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik, yang juga mengembangkan rasa ingin tahu dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bimbingan belajar ini dalam hal menemukan cara belajar yang tepat dalam memilih program studi yang sesuai dan dalam mengatasi kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntunan belajar di suatu institusi pendidikan. Materi pokok bimbingan pelajar antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemantapan sikap dan kebiasaan belajar secara efektif dan efisien, pengembangan kemampuan membaca dan menulis meringkas secara cepat, pemantapan penguasaan materi pelajaran sekolah tanpa remedial atau pengayaan. Yang keempat, pemahaman tentang pemanfaatan hasil
teknologi, dan lain-lain. Terus pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya, pengembangan pengetahuan tentang pemanfaatan perpustakaan, orientasi belajar di perguruan tinggi, jenjang pendidikan lebih tinggi. Aspek-aspek bimbingan belajar yang selanjutnya yaitu pengenalan kurikulum, pilihan jurusan, cara belajar yang tepat, perencanaan pendidikan, membuat rujukan, evaluasi, dan seterusnya. Tujuan dari bimbingan belajar ini yaitu membantu individu atau siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Tujuan bimbingan belajar adalah agar siswa menjadi mandiri dalam belajar. Bentuk-bentuk dan materi layanan bimbingan belajar. Beberapa bentuk layanan belajar yang tepat diberikan kepada siswa di sekolah dan madrasah sebagai berikut, yaitu yang pertama, orientasi tentang tujuan institusional, isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, cara belajar yang tepat dan menyesuaikan dengan corak pendidikan di sekolah dan madrasah. Yang kedua, penyandaran tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pelajaran di sekolah atau madrasah. Yang ketiga yaitu bantuan dalam memiliki jurusan atau program yang sesuai. Yang keempat yaitu pengumpulan data siswa berkenaan dengan kemampuan intelektual dan lainnya. Yang kelima yaitu bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar, bantuan dalam hal membentuk berbagai kelompok belajar dan mengatur seluruh kegiatan belajar kelompok supaya berjalan efisien dan efektif. Selanjutnya, bidang bimbingan karir. Pengertian bimbingan karir menurut beberapa para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ahmad Juntika dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling, yang menyatakan bahwasanya bimbingan karir adalah bimbingan untuk membantu individual dalam perencanaan perkembangan dan penyelesaian masalah-masalah terkait karir, seperti halnya pemahaman terhadap jabatan, tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan perkembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan penyelesaian masalah-masalah karir yang sedang dihadapi. Kemudian, menurut Muhammad Surya, sebagaimana dikutip oleh Dewa Ketut Sukadi, menyatakan bahwasanya penyuluhan karir merupakan teknik bimbingan karir melalui pendekatan individual dalam serangkaian wawancara penyuluhan. Terakhir, menurut Winkel, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja ataupun jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan dan menyesuaikan diri dan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Selanjutnya, tujuan bimbingan karir. Secara umum, tujuan bimbingan karir dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dalam pekerjaan. Kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi kerja. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang apapun tanpa merasa rendah diri, asalkan bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Yang ketiga, memahami relevansi kompetensi belajar dengan persyaratan, keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-citanya dalam karirnya di masa depan. Kemudian, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan atau persyaratan yang dituntut, lingkungan sosio-psikologis pekerjaan, plus pekerja, kesejahteraan kerja. Selanjutnya, memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Selanjutnya, mengenal keterampilan, minat, dan bakat yang berada dalam diri kita sendiri. Kemudian, memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat.
Fungsi bimbingan karir menurut Bimo Wagito dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memberikan kemantapan pemilihan jurusan kepada siswa, karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan. Dan yang kedua, memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap kerja sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, memberikan pemahaman terkait pekerjaan atau jabatan nantinya yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang terakhir, membantu kemandirian bagi siswa yang ingin langsung bekerja maupun belajar sambil bekerja, sehingga nantinya saat siswa terjun ke dalam dunia pekerjaan tidak bergantung pada orang lain. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.